3 rahasia iman dari Bunda Maria. Saya merasa rasanya perayaan ini terlalu manis untuk dilewatkan begitu saja. Maka Romo menulis judulnya 3 rahasia iman dari peristiwa Bunda Maria yang dikandung tak bernoda. Pertama, mungkin teman-teman berpikir ya, kok Bunda Maria spesial banget sih dilepaskan dari noda asal, dari dosa asal. Emangnya Tuhan bisa membuat orang tidak berdosa? Bisa dong. Siapa yang diciptakan manusia pertama kali tidak berdosa? Adam dan Hawa. Mereka berdua kan diciptakan tanpa dosa. Jadi sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakan seseorang manusia tanpa dosa seperti Bunda Maria dalam kondisi khusus. Dalam rancangan yang paling baik, Allah memilih Bunda Maria dengan keistimewaan dilepaskan dari dosa asal karena apa? Bunda Maria selalu hidupnya merujuk pada misteri Kristus. Jadi tidak pernah pada dirinya sendiri. Itu sebabnya orang Katolik nggak pernah menyembah Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Maria karena seluruh hidupnya menggambarkan misteri Kristus. Jadi kalau Sang Firman yang dikandung itu begitu mulia dan begitu kudus, firman Allah menjadi daging. Begitu mulia, begitu kudus, maka dia membutuhkan wadah. Dia membutuhkan tempat untuk tinggal dan berdiam. Di mana? Di dalam rahim Bunda Perawan yang juga tidak mengenal dosa asal. Dan ini sangat mungkin bagi Allah. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dalam rancangan Allah yang paling baik, Bunda Maria dilepaskan dari dosa asal berkat apa? Berkat persatuannya yang sempurna dengan Kristus sejak awal. Bahkan dia sejak dikandung, nah ini kita masuk dalam misteri yang luar biasa nih, misteri pertama. Bahkan sejak Bunda Maria dikandung, dia tidak mengenal dosa asal, berkat penebusan Kristus yang nanti akan terjadi. Loh, tapi kan ada pasti bertanya keberatannya. Loh, penebusan Kristus kan masih nanti. Kan dikandungnya Bunda Maria pasti sebelum penebusan Kristus dong. Penebusan Kristus kan nanti setelah Tuhan Yesus berusia 33 tahun yang mengorbankan diri. Ingat, bagi Allah tidak ada dimensi waktu yang linear. Allah adalah Alfa dan Omega. Dia sekaligus masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dia tidak pernah berubah. Dalam rancangan Allah yang paling baik, hitungan manusia tentang linearitas waktu menjadi tidak relevan. Waktu bagi Allah itu tidak berjalan dalam hitungan hari atau tahun, bahkan orang-orang yang menulis Mazmur mengatakan lebih baik 1 hari di rumahmu ya Tuhan daripada 1000 hari di rumah orang berdosa, 1000 tahun di rumah orang berdosa. Jadi linearitas waktu itu tidak berlaku bagi Tuhan. Dia Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Di dalam dia waktu yang berjalan maju itu tidak seperti kita alami, tidak relevan. Di dalam dia semuanya ada. Maka kepenuhan Kristus dengan sengsara salib dan kebangkitannya juga berbuah bahkan ketika Bunda Maria dikandung. Ini misteri yang sangat besar menurut saya, teman-teman. Sekaligus sulit mengerti. Kalau kamu belum cukup mengerti, coba di rewind lagi video Romo. 2 menit terakhir ini pengajaran yang sangat rumit. Tapi begitu luar biasa loh. Begitu luar biasa loh misteri ini. Rancangan Allah itu selalu baik. Kalau Allah memberi tugas kepada kita manusia, pasti Allah menyiapkan juga rahmat yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas itu. Ini mungkin misteri pertama yang harus kita cerna pelan-pelan. Coba Anda renung-renungkan. Kalau Tuhan memberi Anda tugas untuk menjadi ayah, menjadi ibu, Dia juga akan memberi Anda
kekuatan untuk melaksanakan tugas itu. Mungkin Anda ketika menjadi ayah, ketika menjadi ibu untuk pertama kalinya Anda terkaget-kaget, ya apa mungkin aku bisa jadi ibu yang baik? Saya kenal salah seorang sahabat saya yang waktu hamil dia gugup sekali, karena dia lama tidak mau punya anak, dia mengatakan, aku nggak tahu apakah aku bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anakku. Lalu sahabat saya ini mengatakan, ya saya nggak akan pernah tahu apakah nanti saya akan menyakiti anak saya ataukah dunia akan menyakiti anak saya? Saya takut saya nggak mau punya anak. Tapi rahmat Tuhan bekerja rupanya dan ketika dia punya anak, dia menjadi ibu yang sangat baik, sangat bijaksana. Tidak sempurna memang karena tidak ada orang tua yang sempurna, seperti tidak ada Romo yang sempurna. Tapi rahmat Allah menjadikan dia wanita yang punya pola pikir sangat dewasa. Saya kagum sekali dengan sahabat saya ini. Dan dia berusaha memberi yang terbaik untuk anak-anaknya dalam ketidaksempurnaannya. Ini indah banget ya. Dan dia mengatakan, Romo, anak ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan takut untuk Anda yang menjadi papa atau mama. Kita mencintai selalu dalam keterbatasan dan kelemahan kita. Juga Ibu Maria. Lihatlah, Tuhan memberi Ibu Maria tugas menjadi pembawa firman, menjadi tabut perjanjian baru. Firman yang dulu ditulis dalam 2 loh batu dengan jari-jari Allah. Firman yang dibawa di dalam tabut perjanjian yang ada patung serafim yang sayapnya saling menyentuh dari emas pada zaman perjanjian lama. Kini dalam perjanjian baru, firman itu dikandung bukan lagi di dalam sebuah tabut fisik, tetapi di dalam kebertubuhan seorang wanita yang menjadi Hawa baru. Inilah Bunda Maria. Maka misteri kedua ini Romo sedang mengantar Anda masuk ke misteri kedua. Kita renungkan betapa luar biasa Bunda Maria ini. Bunda Maria dipilih untuk tugas mengandung sang putra, menjadi tabut perjanjian baru. Dan ini merupakan keberlanjutan dan kesempurnaan janji Allah yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Bunda Maria ini tokoh yang sangat biblis. Jangan pikir orang Katolik itu menyembah Maria dan orang Katolik ngawur karena tidak ada dasar untuk menghormati Bunda Maria. Siapa bilang menghormati Bunda Maria nggak ada dasar biblis? Ada banget, ada pakai banget. Gambaran tabut perjanjian lama yang dibawa kemana-mana oleh orang Israel, yang isinya 1 tongkat Harun yang bertunas itu, kedua 2 loh batu yang menjadi firman Tuhan yang ditulis dengan jari-jari Allah, dan yang ketiga mana roti turun dari surga itu, mana. 3 hal yang disimpan dalam tabut perjanjian lama, sekarang ini disimpan dalam diri Ibu Maria yang dikandung tanpa noda. Itu sebabnya Bunda Maria punya gelar sangat luar biasa. Misteri kedua ini Romo ingin sampaikan. Bunda Maria disebut tabut perjanjian baru karena sekaligus 1, dia mengandung firman Allah yang menjelma menjadi manusia sebagai ganti dari 2 loh batu yang ditulis dengan jari-jari Allah. Sekarang firman Allah itu turun menjadi manusia. Siapa? Dalam diri Yesus. 2, Maria mengandung apa? Maria juga mengandung Yesus yang adalah raja. Tongkat Harun, lambang raja, lambang martabat, itu diberikan luar biasa. Luar biasa martabat raja dalam diri Yesus yang adalah Mesias. Dia menjadi raja orang Israel dan oleh karenanya dia merupakan kegenapan dari janji mesianik yang sudah ada dari zaman perjanjian lama. Dan apalagi, kalau dulu tabut perjanjian itu ada mana roti surgawi itu, yang rasanya seperti embun basah, kalau menurut kitab perjanjian lama, sekarang dalam diri Maria kita menemukan roti surgawi. Yesus yang memberikan dirinya sebagai santapan, akulah roti hidup. Indah sekali bukan? Jadi apa yang di dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, dalam kesetiaan Bunda Maria. Maka ini rahasia iman kedua yang mungkin baik kalau kita renung-renungkan. Luar biasa loh ini. Bukan kebetulan bahwa Bunda Maria dipilih. Bukan kebetulan, selalu dalam rancangan Allah yang paling baik. Lalu kita bisa bertanya, kenapa kok
kita repot-repot merayakan hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda ini? Tidak lain tidak bukan sekali lagi untuk meyakinkan aku dan engkau kalau Tuhan punya tugas untukmu, Dia akan genapi dengan rahmat yang cukup buatmu. Kadang-kadang kita merasa menjadi orang paling berat deh tugasnya, menjadi orang yang paling susah hidupnya, menjadi orang yang paling menderita. Saya kok begini, saya kok begitu. Tugasku jadi ayah ibu berat, tugasku jadi pelajar berat, tugasku jadi romo lebih berat lagi. Tapi ingat, kau tidak menderita saja. Engkau tidak hanya menangis saja, Tuhan memberimu sukacita juga, Tuhan memberimu kekuatan juga, Tuhan memberimu rahmat. Ini loh yang seringkali kita lupakan, bukan? Nah, misteri kedua sudah ya. Romo selalu berapi-api kalau ngajar tentang Bunda Maria. Yang ketiga, misteri ketiga tentang Bunda Maria ini. Coba teman-teman. Teman-teman sadar nggak? Dalam kitab Kejadian, baru setelah perempuan yang diciptakan di samping Adam itu berbuat dosa, baru dia kemudian diberi nama Hawa. Coba buka Kejadian bab 3. Hawa itu nama yang diberikan oleh Adam kepada istrinya. Ibu dari semua yang hidup, Hawa. Nah, itu ya. Dan sebelum Hawa jatuh dalam dosa, namanya tidak disebut. Dia disebut sebagai perempuan. Bahasa Ibraninya gunai. Perempuan. Perempuan itu artinya teman yang sepadan dengan Adam. Menjadi teman yang setara martabatnya dengan Adam. Itu artinya perempuan. Gunai, perempuan. Jadi kata gunai, kata Ibrani ini, mewakili kondisi sebelum Hawa jatuh dalam dosa. Dan dengan kata apa Tuhan Yesus menyapa Ibu Maria seringkali? Gunai, perempuan. Itu adalah sapaan hormat. Dalam peristiwa di Kana misalnya, di Yohanes bab 2, teman-teman akan menemukan Yesus menyapanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu?" Terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan ibu, sapaan hormat, ibu. Kalau dalam bahasa Inggris, terjemahannya, "What do you want from me, women?" Apa yang kau mau daripadaku, hai perempuan? Itu kata yang persis sama, digunakan untuk merujuk pada perempuan yang diciptakan di samping Adam sebelum jatuh dalam dosa. Maka coba lihat, kalau dalam perjanjian lama, perempuan yang belum jatuh dalam dosa itu disebut gunai, pun pula Bunda Maria disapa sebagai gunai. Kata-kata ini loh, Yohanes ini bermain dengan kata-kata ini. Ingat, indah sekali sih kisah peristiwa di Kana itu. Peristiwa di Kana ini Romo sudah mengajar dalam pengajaran-pengajaran online sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus memang menyapa bundanya, ibunya sebagai gunai, sebagai wanita, untuk menunjukkan posisinya sebagai Hawa yang baru. Kalau kita lihat teks manusia jatuh dalam dosa, di situ ada Adam, kemudian ada malaikat yang jatuh, the fallen angels dalam rupa ular, yang menggoda, si iblis itu yang menggoda, the fallen angels, malaikat yang jatuh itu, dan ada perempuan, ada Hawa. Ada Adam, ada Hawa, ada malaikat yang jatuh. Dan dalam narasi Perjanjian Baru, apa yang kita temukan? Kita menemukan tipologi yang mirip dengan kisah kejatuhan, hanya semuanya adalah kebalikan dari kisah kejatuhan. Jadi kalau Genesis, kitab Kejadian itu bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, Injil bicara tentang
kepulihan dari dosa. Di sana ada Adam yang baru, yang namanya Yesus Kristus. Dengan ketaatan Adam baru ini, dia menderita sampai wafat di kayu salib. Di sana ada Hawa yang baru. Siapa Hawa yang baru? Dia adalah bunda kita yang dikandung tanpa noda, yang disapa sebagai Gunai. Dan yang ketiga, ada malaikat terang, Gabriel, yang memberi kabar bahwa firman itu akan menjadi manusia. Jadi, lihat ya, dua paralel yang bertolak belakang. Kalau yang kitab Perjanjian Lama dibuka dengan kejatuhan manusia dalam dosa, kitab Perjanjian Baru dibuka dengan kisah Adam yang baru, Hawa yang baru. Yang keduanya merupakan taat, yang keduanya mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sementara si Adam baru mengatakan, Bapa, kalau ini mungkin, ambillah cawan ini daripadaku, tapi kalau tidak, jadilah kehendakmu. Keduanya adalah role model ketaatan, dibandingkan Adam dan Hawa lama yang tidak taat dua-duanya. Yang satu jatuh karena godaan malaikat kegelapan, malaikat yang jatuh. Yang satu mengatakan ya pada firman Tuhan di depan malaikat terang. Anda bisa lihat sekarang betapa luar biasanya kitab suci kita bicara tentang Bunda Maria. Nah, tiga misteri ini Anda pikir-pikirkan, yuk. Anda coba pikirkan lagi, sehingga apresiasi kita pada misteri Ibu kita, Perawan Maria yang dikandung tanpa noda dosa ini, benar-benar menyentuh kedalaman batin kita. Itu aja dari Romo malam hari ini. Tidak ada sesi Q&A karena saya sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanan. 3 menit lagi saya akan pergi ke stasiun, mohon doa. Sebarkan video ini, terutama bagi mereka yang ingin mengenal Ibu kita Bunda Maria. Viralkan video ini, karena saya yakin banyak orang masih belum mengenal 3 rahasia, yang bukan rahasia sebetulnya, 3 rahasia iman yang masih belum diketahui oleh banyak orang. Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa gereja Katolik cukup kuat punya devosi penghormatan kepada Bunda Maria? Seorang pendeta itu pernah nanya kepada saya, Romo, kita itu sebetulnya bukan alergi sama Bunda Maria. Ya, kita sekarang ini kan berkesan Bunda Maria itu kayaknya sungguh-sungguh dipuja-puji oleh orang Katolik. Kok orang Protestan enggak? Ya gitu ya. Tapi mereka itu bilang begini, Pak Pendeta tuh bilang begini, bukan kami tidak menghargai dan menghormati Bunda Maria, bukan. Tetapi kadangkala kami ngelihat bahwa praktek devosinya orang Katolik itu suka, istilah dia suka lebay, suka berlebihan. Karena terlalu, misalnya orang Protestan kan agak alergi sama patung ya, sama patung. Mereka tidak mau memakai patung. Maka lalu melihat kita itu dalam devosi pada Bunda Maria, kita kan pasti Anda punya patung Bunda Maria, milih Bunda Marianya juga patungnya yang cakep ya. Lalu kadang-kala kita di beberapa daerah seperti Larantuka, seperti di Kampung Sawah, di Filipina ya, itu devosi pada Bunda Maria, itu patung Bunda Maria dihias sedemikian rupa, lalu diarak di jalan. Lalu ini buat saudara-saudari kita yang Protestan agak aneh gitu. Tapi buat saya terserah dia menganggap aneh, tetapi buat saya yang penting kita clear bahwa Bunda Maria itu bukan Tuhan. Ya, Bunda Maria bukan Tuhan. Bunda Maria itu manusia. Manusia yang punya keistimewaan luar biasa menjadi ibunya Tuhan Yesus. Sehingga kita percaya Bunda Maria itu juga punya posisi yang istimewa di hati Tuhan Yesus. Maka kerap kali saya suka ditanya sama umat, Romo, novena apa sih Romo yang paling mujarab? Istilah dia mujarab, bagi saya aneh juga ya. Orang Katolik nanya novena yang paling mujarab. Mujarab maksudnya apa, Bu? Ya pokoknya paling besar kemungkinan dikabulkan sama Tuhan. Dia bilang begitu. Waduh, saya bilang
Saya nggak tahu persisnya novena mana yang paling manjur. Aku bilang itu aku nggak tahu. Tetapi kalau saya selalu berpikir gini, Bunda Maria itu pasti punya tempat yang khusus di hatinya Tuhan Yesus. Maka kalau saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan Yesus, itu harus lewat Bunda Maria. Itu keyakinan logika saya. Kenapa? Manusia yang paling intim relasinya, paling dekat, paling hangat ya dengan Tuhan Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah Bunda Maria. Karena Tuhan Yesus pernah masuk di dalam rahimnya Bunda Maria sekitar 9 bulan. Tuhan Yesus selama belasan tahun masa anak-anak dan masa remaja diasuh oleh Bunda Maria. Bunda Maria ngikutin kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sampai harus memangku jenazah anaknya sendiri setelah turun dari kayu salib. Maka saya punya keyakinan demikian. Maka saya jawab, ya yang paling dekat dengan Tuhan Yesus itu Bunda Maria. Udah ibu doa dengan Bunda Maria saja. Bukan permohonannya bukan minta mukjizat dari Bunda Maria, sama sekali keliru ya. Itu konsep itu keliru. Mukjizat, kebaikan, rahmat, berkat, keselamatan tetap datangnya dari Tuhan, tetap datangnya dari Tuhan ya. Bunda Maria tetaplah manusia yang dihormati, dan kita gereja mengatakan dia sebagai orang kudus, yang kudus dari segala yang kudus. Jadi istilahnya itu, ini ada orang kudus, tapi dia itu ya dari antara semua orang kudus itu ada Bunda Maria. Maka ini suatu keyakinan gereja. Nah, apa yang mau saya bahas dengan Anda pada pagi hari ini itu adalah apa yang membuat Bunda Maria itu kudus ya. Lalu akhirnya mendapat rahmat yang luar biasa, yaitu naik ke surga. Semua yang lain, orang kudus yang lain tidak seperti Tuhan naik ke surga gitu. Tapi gereja memberi dogma yang terakhir, yaitu Bunda Maria diangkat ke surga. Itu tahun 1950 ya, 1950. Itu dogma terakhir. Nah, ini yang mau kita renungkan bersama. Kekuatan rohani apakah yang dimiliki oleh Bunda Maria? Lalu kita bisa sama-sama meyakini bahwa doa-doa kita itu tidak sia-sia kalau kita lantunkan, kita ungkapkan, kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Sampai ada ya seorang bapak-bapak dari Mangga Besar ya. Bapak-bapak dari Mangga Besar itu bilang begini sama saya. Romo, coba Romo cek keyakinan teologi saya ini. Bener apa enggak keyakinan saya? Apa Pak? Saya tanya gitu. Jadi dia cerita. Saya punya keyakinan begini, surga itu pintunya ada 2. Surga itu pintunya ada 2. Wah, ini keyakinan baru nih. Maksudnya apa Pak? Dijelaskan lebih lanjut. Lalu dia menjelaskan pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan itu yang jaga Santo Petrus. Santo Petrus itu adalah sosok yang tegas. Kalau nama kita belum ada di daftar buku surganya Santo Petrus, misalnya kita mati gitu ya, terus nama kita belum ada di daftar buku surganya Santo Petrus, kita disuruh ke api penyucian. Jadi sebagai penjaga pintu yang dikasih kunci oleh Tuhan Yesus, Santo Petrus itu tegas. Tapi kalau jadi orang Katolik, Romo, kata si Bapak Mangga Besar itu, dia bilang begini, kita jangan cepat-cepat balik ke api penyucian, Romo, panas. Mendingan kita lewat pintu belakang. Jadi orang Mangga Besar ini ngajarin pintu surga itu ada 2, pintu depan dan pintu belakang. Pintu belakang itu, Romo, pintu dapurnya surga. Jadi surga itu kan katanya perjamuan abadi. Kalau perjamuan abadi itu pasti ada makan-makan. Kalau ada yang makan-makan pasti ada yang masak. Ada yang masak pasti ada dapur. Nah, pintu dapur itu, Romo, kepala dapurnya itu Bunda Maria.
yang jaga Bunda Maria. Jadi kalau kita ditolak sama Santo Petrus, nama kita itu belum ada di tulisannya Santo Petrus, kita nggak usah ke api penyucian dulu, apalagi ke neraka, nggak usah Romo. Kita ke pintu belakangnya surga, baik-baikin Bunda Maria. Mudah-mudahan di dunia kita juga rajin doa rosario, mudah-mudahan kita juga rajin ziarah, terus kita nanti deketin Bunda Maria, bantu-bantu di dapur. Entah cuci piring, entah potong buncis, entah nimba air. Pokoknya bantu-bantuin Bunda Maria. Kalau udah bantuin Bunda Maria, nanti bilang sama Bunda, Bunda, aku mau masuk ke dalam ke surga. Boleh nggak? Mau ketemu Tuhan Yesus sebentar aja. Nah, Bunda Maria biasanya tidak akan tegaan untuk menolak kita. Romo, benar nggak keyakinan saya itu Romo? Si Bapak itu nanya begitu ke saya. Terus saya bilang, gelap Pak. Nanti Bapak kalau mati duluan, kasih tahu saya aja ya Pak ya, nanti persisnya kayak apa. Kenapa begitu? Karena ya who knows, gak ada yang tahu tentang realitas surga. Tapi apa yang dipikirkan Bapak ini sebetulnya masuk secara teologis. Konkretnya kayak apa belum tentu ya. Tapi konsep teologisnya masuk, yaitu per Mariam ad Yesum. Per Mariam ad Yesum itu artinya apa? Melalui Bunda Maria kita sampai pada Yesus. Per Mariam ad Yesum. Jadi harus ya melalui Bunda Maria. Ini yang membuat kita pada bulan Mei bersama-sama sebetulnya berdevosi. Nah, mari kita masuk satu persatu pada peristiwa-peristiwa Bunda Maria yang penting-penting saja ya Bapak Ibu. Tidak semua akan saya bahas. Saya merasa Bunda Maria ya sepanjang hidupnya itu sebetulnya agak bingung beliau itu ya. Serba bingung. Terhadap rencana Allah yang begitu besar itu, Bunda Maria itu menurut saya bingung. Dari awal sampai akhir bingung. Mari kita lihat. Gadis belasan tahun, belum menikah, baru tunangan. Berarti belum diapa-apain oleh tunangannya. Karena waktu itu pasti sangat ketat peraturannya ya. Jadi belum ada hubungan dengan calon suaminya. Mungkin kenal juga gitu-gitu aja karena katanya itu dijodohin. Santo Yusuf sama Bunda Maria itu nggak pakai pacaran, tapi kayaknya dijodohin, udahlah kalian bertunangan aja ya. Jadi pasti nggak berani deket-deket seperti anak-anak muda kita yang sekolah di luar negeri, mungkin pacaran di sana, orang tuanya nggak lihat, lalu mereka sudah hidup bersama, sudah tidur bersama, mungkin itu gaya hidup zaman sekarang. Tapi gaya hidup zaman dulu diyakini selisih umur yang begitu jauh antara Bunda Maria dengan Santo Yosef itu membuat mereka juga agak berjarak walaupun mereka sudah bertunangan. Nah, ketika peristiwa pertamanya adalah Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan bahwa dia akan hamil dan mengandung seorang bayi yang disebut Yesus, Allah menyelamatkan. Itu memang bagian akhir Bunda Maria ngomong apa? Terjadilah padaku, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Memang Bunda Maria ngomong begitu, ya. Tetapi apakah Bunda Maria tidak bingung? Ya. Apakah itu kabar gembira? Kitanya saja Bapak Ibu yang memberi judul Maria menerima kabar sukacita. Tapi apakah pada saat itu Bunda Maria bersukacita? Ini question mark buat saya, pertanyaan besar buat saya. Karena sebetulnya Bunda Maria mengalami kekalutan yang luar biasa dalam sebuah film yang dibuat oleh BBC London ya. Itu bikin film tentang peristiwa ini. Yang terjadi apa? Bunda Maria ketika hamil, ketahuan hamil ya. Dia kan nggak bisa bersembunyi bahwa dia sedang hamil. Lalu diketahui oleh orang tuanya ya. Maka lalu sebetulnya dalam film yang dibuat oleh BBC London itu, Bunda Maria itu diikat tangannya. Digantung gini tangannya, diikat, terus disabetin. Disabetin oleh papanya. Ya. Mengapa? Karena papanya itu nggak pengen Maria mati. Karena setiap wanita yang hamil tanpa suami, ya itu mati hukumannya. Dirajam sampai mati. Nah, dia disabetin karena ingin ditanya siapa yang menghamili kamu, mau kita nikahkan segera, ya. Dalam film itu begitu. Ya, tetapi kan kita nggak persis tahu, itu nggak ada di kitab suci peristiwa itu fantasinya BBC yang bikin situasi sosial pada zaman itu betapa mengerikan ketika seorang wanita hamil tanpa suami, ya. Kalau zaman sekarang mungkin agak lain, ya.
agak lain situasinya. Tapi zaman dulu hamil tanpa suami itu adalah aib yang luar biasa. Nah, kita kasih judul Maria menerima kabar sukacita. Sebetulnya Maria itu bingung, bukannya bersukacita. Yang bersukacita itu siapa? Kita. Kita bersukacita karena kabar baik tentang Allah hadir ke dunia. Itu kita yang bersukacita. Tapi Bunda Marianya sebagai sosok itu sebetulnya tidak bisa kita sebut bersukacita. Lihat, peristiwa awal aja membuat begitu. Lalu mereka berdua harus berjalan sensus ke tempatnya Santo Yosef, ya, ke kota Daud. Baru sampai Bethlehem, mereka jalan kaki naik keledai, hamil 9 bulan ya. Bayangkan hamil 9 bulan naik keledai, itu berjalan kaki juga, Santo Yosefnya jalan dan seterusnya. Lalu mengalami kelahiran di sebuah tempat yang tidak diperhitungkan. Siapa mama-mama yang sedang hamil pengen lahirnya di kandang hewan? Nggak ada. Anda ibu-ibu kalau hamil besar udah mulai ini kan mencatat pengennya melahirkan di rumah sakit ini sama dokter ini. Dokternya pun udah disiapkan. Apalagi kalau udah ada perhitungan tanggal buat bedah sesar. Itu pasti semuanya udah dipersiapkan. Nanti juga booking kamar sedemikian rupa. Tapi Bunda Maria tidak mengalami itu. Kelahirannya juga sebetulnya itu kelahiran di tempat yang tidak bagus. Ya. Tetapi kita bernyanyi Gloria. Gloria in excelsis Deo. Ya. Kita mulia. Kita mengatakan itu peristiwa mulia. Peristiwa gembira yang luar biasa. Sehingga lalu kita mengatakan itu sebagai peristiwa yang menyelamatkan. Tapi sekali lagi Bunda Maria sebagai manusia itu pasti mengalami kebingungan. Lalu baru lahiran harus kabur ke Mesir. Karena apa? Herodes ngamuk. Herodes ngamuk. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ingat peristiwa tahun 1998. Saya nggak tahu ibu-ibu pada zaman itu usianya berapa ya. Kalau usia Anda sekarang let's say 50 misalnya ya. Saya punya teman ya, itu melahirkan tahun 97. Melahirkan tahun 97. Anaknya masih baby 1 tahun. Paling 6 bulan, 7 bulan lah, belum sampai 1 tahun. Itu rumah-rumah orang Chinese di sekitar situ, itu dibakar. Dan dia menyembunyikan anak, dia akhirnya kabur ya, tetapi anaknya tahu nggak, ngeri sekali sebetulnya, itu diumpetin di dalam kardus Indomie, dicampur dengan kertas-kertas, kain-kain yang bersih tapi potongan-potongan kain yang nggak jelas gitu, lalu seakan-akan itu sampah ya. Teman saya itu sama suaminya harus berusaha melindungi supaya bayinya itu tidak ikut kena kerusuhan gitu. Bayinya itu harus tetap hidup. Jadi saya membayangkan Mama Bunda Maria dan Papa Santo Yosef itu mirip kayak ketika tahun 98 terjadi kerusuhan, banyak orang lari sana lari sini menyelamatkan anaknya. Bunda Maria harus berhadapan dengan itu. Karena apa? Dikejar oleh orang jahat yang namanya Herodes. Ya. Lari ke Mesir, baru pulang lagi ke Bethlehem, ke Nazaret, besar di Nazaret. Ya. Besar di Nazaret, yang terjadi apa? Mereka pergi ke Yerusalem, ingin mempersembahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya hilang di bait Allah. Bapak Ibu, bayangkan Anda punya anak hilang. Dulu ada orang ziarah ke Tanah Suci ya. Salah satu acaranya itu naik onta ke Gunung Sinai. Mungkin Anda yang pernah ziarah ke Tanah Suci itu pernah ikut acara itu. Naik onta tengah malam ke Gunung Sinai. Katanya saya sendiri nggak ikut acara itu ya. Yang saya dengar itu ontaknya itu autopilot. Jadi sebetulnya ontaknya udah tahu jalan ke atas tuh udah tahu. Ya, otomatis sampai ke kapel di mana Musa mendapat 10 perintah Allah, itu katanya begitu. Nah, ini ada peristiwa orang Puri Indah umat saya. Itu tiba-tiba pagi hari subuh
Pas ontak-ontak yang lain udah pada datang sampai ke bawah ya, ini anaknya nggak balik. Anaknya nggak balik. Anak remaja, 15 tahun kalau nggak salah, cewek. Waduh, itu mama papanya kalap. Mama papanya bingung, stres, wah marah-marah. Mencoba pengen ngejar lagi ke atas untuk nyari ontak yang hilang itu. Karena anaknya ikut hilang juga malam-malam itu. Seharian dicari nggak ketemu Bapak Ibu. Tapi untung ketemu. Habis itu entah gimana diketemukan oleh warga mana gitu ya. Terus akhirnya dibawa pulang dan selamat. Bayangkan ada kejadian anak hilang beberapa jam saja di luar kontrol Anda. Itu orang tua bisa bingung sedemikian rupa. Ya, ini Tuhan Yesus hilangnya 3 hari. Hilangnya 3 hari. Bayangkan. Yusuf dan Maria itu pasti kalang kabut. Pasti kalang kabut. Ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu hilangnya di bait Allah. Hilangnya di bait Allah. Tuhan Yesus tidak hilang ke tempat lain. Seperti saya waktu kecil. Waktu saya kecil itu kenapa saya mau jadi romo ya. Itu gara-gara saya sering hilang. Hilangnya di bait Allah, di gereja. Jadi pagi-pagi jam 5. Saya itu kan tumbuh di keluarga yang sangat miskin. Setiap hari itu makanan kami itu nasi garam, nasi garam. Kontrakan rumah, itu kontrakan rumah juga aneh-aneh. Kontrakan rumah di belakang kuburan. Kontrakan rumah itu di atas sungai yang kotor. Jadi saya itu mandinya itu di sungai yang kotor. Saya lagi mandi, tiba-tiba teman saya di atas pup. Plung, plung, plung. Padahal saya lagi mandi di bawahnya. Itu masa kecil saya kayak gitu. Nah, apa yang membuat saya sering ke gereja? Karena romo parokinya waktu itu baik. Romo parokinya bilang begini. Anak-anak yang rajin misa pagi jam 6 bertugas jadi altar boy, putra altar, maka pulang misa sarapan sama romo di pastoran. Nah, saya anak yang setiap hari makanya nasi garam, ditawarin sarapan di pastoran. Bayangkan, ini kan perbaikan gizi. Mana ada makanan di pastoran gak enak? Gak ada. Kiriman umat ke pastoran selalu makanannya enak-enak. Nah, inilah yang membuat saya jadi rajin ke gereja tiap pagi. Maka bapak ibu saya selalu mengatakan begini, udah si Ius sih gak usah dicari. Kalau hilang juga paling ke gereja mainnya. Dia nggak ada ke tempat lain, mainnya di gereja gitu. Nah, maka ini sebetulnya orang tua kalau kehilangan anak ya, kalau hilangnya di gereja sih tenang ya, main di gereja. Tapi orang tua zaman sekarang kehilangan anak itu pasti bingung karena anak itu suka hilang di tempat yang aneh-aneh ya. Pergaulannya bisa keliru ya, dia sama teman-temannya yang kacau, ya itu bisa begitu. Nah, maksud aku adalah Bunda Maria dan Santo Yosef kehilangan anaknya 3 hari. Tapi Tuhan Yesus dengan coolnya itu berkata apa? Kenapa kalian mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Bunda Maria sangat sadar, ini anak bukan anaknya. Ini anak adalah anak Allah. Maka dia gak bisa berkata apa-apa. Dia cuma diam dan menyimpan segala perkara dalam hatinya. Santo Yosef juga sudah mulai mengerti, ini anaknya Tuhan. Maka dia diam saja. Anakku bukan lagi anakku. Anakku adalah anaknya Tuhan. Biarkan dia berjalan menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita bisa punya keyakinan kayak gitu ya? Anakku bukan lagi 100% anakku sebetulnya. Anakku itu adalah ya buah cinta Tuhan juga. Tuhan mencintai anak ini dan anak ini adalah anak Tuhan. Tapi kadangkala kita kan gak bisa menganggap begitu. Karena apa? Kita merasa ini ikatan fisiknya ini adalah anak saya. Buah dari darah dan daging saya. Sehingga lalu ini adalah anakku. Apakah kita mau mempersembahkan dia kepada Tuhan? Apakah kita membiarkan Tuhan menunjukkan jalan kepada dia? Itu kadang-kala kita sebagai orang tua juga tidak mudah. Ya. Bunda Maria terus mengalami kebingungan. Sampai Tuhan Yesus hebat berkarya. Tuhan Yesus lagi khotbah. Ini lagi kisahnya nih. Tuhan Yesus lagi khotbah. Fansnya banyak, ribuan orang.
Tiba-tiba mamanya nyusul, mamanya nyusul. Lalu murid-muridnya Tuhan Yesus bisik-bisik ke Tuhan Yesus. Tuhan, ibumu ada di luar, pengen ketemu kamu. Itu kata murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ibuku adalah yang mendengarkan sabda Tuhan. Siapakah ibuku? Jadi Bunda Maria dijawab oleh Tuhan Yesus, siapakah ibuku? Sakit hati nggak jadi mama? Kalau menurut saya sih bisa aja mamanya marah. Karena apa? Dia udah nggak nganggap saya sebagai ibu gitu. Tetapi sekali lagi Bunda Maria sadar betul ini ada karya keselamatan yang luar biasa di dalam diri anaknya. Sampai puncaknya Bunda Maria harus memangku jenazah anaknya, ya, jenazah anaknya. Dia menerima itu, harus menerima itu. Kita anak, ya, kehilangan orang tua meninggal itu mungkin biasa dan memang ritmenya harus begitu. Anak harus kehilangan orang tua. Tapi kalau orang tua, Anda sebagai orang tua harus kehilangan anak, ya, itu pasti tidak mudah. Mudah-mudahan Anda tidak ngalamin, yaitu anak Anda misalnya dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Itu sedihnya, itu luar biasa. Saya menemani banyak keluarga ketika mereka berduka luar biasa anaknya meninggal dunia. Ada yang ke Amerika naik pesawat menjemput anaknya yang meninggal di Amerika. Bayangkan 20 jam naik pesawat ingin menjemput anaknya di dalam peti mati. Pulang 20 jam lagi ke Indonesia. Itu anaknya ada di bawah, di bagasi pesawat di bawah sudah dalam peti mati. Apa perasaan orang tua ketika menghadapi seperti itu, ya? Ini pasti suatu kesedihan yang luar biasa. Saya menemani keluarga itu bertahun-tahun sampai mereka itu penyembuhan kesedihannya. Ada seorang ayah, seorang bapak, ya, dia seorang aktivis gereja, prodiakon. Udah prodiakon dia juga dewan paroki juga. Dia aktif di komunitas rohani juga. Tiba-tiba anak lelakinya itu meninggal dunia karena sakit. Lalu dia marah sama Tuhan, dia tidak ke gereja lagi. Bertahun-tahun dia tidak ke gereja. Dia marah sama Tuhan. Apa yang menyembuhkan dia? Yang menyembuhkan dia bukan nasihat saya. Yang menyembuhkan dia adalah suatu hari dia mendapatkan selebaran dalam sebuah seminar. Selebaran itu adalah begini judulnya. Angry to God is okay. Marah sama Tuhan is okay. Lalu akhirnya mulai sadar, oh iya, aku sedang marah sama Tuhan. Tapi ini ada brosur yang tulisannya angry to God is okay. Memahami kalau kita sedang marah sama Tuhan. Lalu akhirnya dia nangis, dia cari saya, minta rahmat pengampunan dosa, lalu dia ke gereja lagi. Dia sembuh. Bapak Ibu, saya sangat sadar luka karena ditinggal, kesedihan karena ditinggal oleh anak itu luar biasa. Ya, karena ritmenya kan bukan orang tua ditinggal anak. Ritmenya adalah anak ditinggal mati orang tua. Itu ritme hidup kita. Tapi Bunda Maria harus mengalami itu. Dia ditinggal mati suaminya sebagai single mom. Terus dia harus menghadapi kematian anaknya terlebih dahulu. Dan kematiannya bukan kematian yang gembira. Kematian yang mulia. Bukan kematian yang hebat. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang mengerikan. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang memalukan. Tetapi Bunda Maria menerima anaknya dalam pangkuannya. Maka kalau pertanyaan dalam sesi kita hari ini, apa yang membuat Bunda Maria naik ke surga? Jawabannya cuma satu. Dia menerima semua kebingungan misteri hidup yang harus dia alami. Mulai dari dia dinyatakan hamil sampai Tuhan Yesus mati. Bunda Maria menerima kebingungan misteri-misteri itu dalam hidupnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin paling baik sekarang ini kita mulai mendata. Berapa banyakkah kebingungan-kebingungan misteri-misteri kehidupan yang kerap kita alami. Kesedihan-kesedihan yang kita alami, duka-duka yang kita alami. Pertanyaannya adalah kalau kita pertemukan dengan pengalaman Bunda Maria, itu levelnya bagaimana? Apakah kita sanggup untuk menerima seperti yang Bunda Maria lakukan?
Ya, pasti levelnya berbeda. Bunda Maria adalah Bunda Maria. Kita ini manusia lemah, manusia berdosa. Kita menghadapi cobaan kecil saja mungkin kita sudah takut, sudah marah, sudah nggak seneng, sudah protes sama Tuhan. Tetapi menurut aku, Bunda Maria itu menjadi cermin. Ya, kenapa dia naik ke surga? Kenapa dia disebut kudus? Pasti karena kesetiaan pada kalimat awal, aku ini hamba Tuhan. Mampukah kita berkata dalam hidup ini, aku ini hamba Tuhan? Mungkin kalau kita lagi senang hidupnya gampang berkata, aku ini hamba Tuhan, aku menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Itu kalau hidup kita lagi baik dan senang. Tapi kalau hidup kita lagi susah, hidup kita lagi merana, hidup memangku jenazah, hidup harus menghadapi tragedi-tragedi yang berat dan tidak mengerti ini kenapa terjadi dalam hidupku. Kenapa ada pandemi 2 tahun? Kenapa perusahaanku bangkrut? Kenapa suamiku tidak setia? Kenapa anakku kena narkoba? Kenapa macam-macam ya? Ada banyak hal kenapa. Lalu pertanyaannya, apakah kita lalu menjauh dari Tuhan atau kita seperti Bunda Maria? Terjadilah padaku menurut perkataanmu, kalau boleh jauhkanlah ini ya Tuhan, persoalan-persoalan ini, tapi kalau tidak ya aku ini hambamu. Ya, ini mirip dengan kalimat Tuhan Yesus. Kalau boleh jauhkanlah cawan ini. Ya, tetapi kalau tidak bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Yesus sangat sadar dia adalah hamba Tuhan. Walaupun dia Tuhan, tapi berhadapan dengan kematian itu, dia merasa dia hanya menjalankan perintah Bapaknya. Dia taat. Dan itulah yang dilakukan Bunda Maria. Maka gak usah heran, Tuhan Yesus naik ke surga, Bunda Maria juga naik ke surga. Karena spiritualitasnya sama. Berani kuat menanggung tugasnya di dunia, walaupun kadangkala tidak dimengerti. Demikian Bapak Ibu, yang saya doakan untuk Anda semua adalah mari kita kuat menanggung salib, derita, kebingungan, misteri yang kita alami, ya. Dan memberkati